Shalom aleihim, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama dengan saya di channel Nasrani Indonesia, satu-satunya channel yang membahas tentang agama, sains, dan juga sejarah. Gitu. Nah, di topik kali ini kita akan membahas tentang satu fragmen, bukan kitab, tapi fragmen yang isinya ya mencatat kalau Yesus itu menikah dengan Maria Magdalena. Jadi topik kita judulnya adalah benarkah Yesus menikah dengan Maria Magdalena? Oke, kita bahas. Oke, ini ada 3 bagian yang akan saya soroti. Yang pertama, menganalisa isi fragmen. Sorry nggak kebaca ya di belakang saya nih. Yang kedua, analisa Andrew Philip Smith itu dalam bukunya The Secret History of Gnostic ya. Lalu ini adalah penjelasan dari saya pribadi, boleh tidak Rabi atau Mesias itu menikah? Baik, kita masuk ke bagiannya satu, meneliti isi fragmen yang membahas Yesus menikah itu. Nah, ini adalah fragmennya. Ya. Nah, sebenarnya ada di bawah sini ada keterangan kalau fragmen ini ya ditemukan oleh profesor dari Harvard, tapi bukan Harvard University, ini cabang dari Harvard yang membahas fokus kepada edukasi tentang agama, dari profesor siapa ya, saya miring dikit, Profesor Karen King ya. Ini bahasa Koptik ya, aksara Koptik itu dari Mesir ya, dipublikasikan tahun 2012. Nah, fragmennya ini sendiri ya, fragmen berusia sudah cukup tua, ini abad 4 gitu. Oke. Next ya. Nah, kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris ya, itu ada seperti ini terjemahannya ya. Note, kalau yang dalam tanda kurung tegak itu sebenarnya tambahan daripada redakturnya ya. Not me, my mother gave me life, the disciples said to Jesus, bla 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 bla, deny. Mary is dalam tanda kurung not worthy of it. Jesus said to them, my wife, bla 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 bla, she is able to be my disciple, bla 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 bla, let weak people swell up, bla 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 bla, as for me, I am with her in order to bla 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 an image. Lalu ada di bawahnya lagi, di bagian yang lain, bla bla bla, my mother, bla bla bla, 3/4 gitu ya. Yang namanya fragmen itu berbeda dari naskah kodeks. Kalau kodeks itu lengkap ya, jadi sudah penjilitan ya, di situ bahkan ada beberapa kitab dijadikan satu gitu ya, lalu isinya juga cukup lengkap. Nah, kalau yang namanya fragmen itu serpihan dari naskah. Nah, contohnya adalah ini ya, makanya ini tidak disebut kodeks ya, tapi fragmen ya. Ada yang bilang ini fragmen Yesus menikah dengan Magdalena gitu ya. Nah, terjemahannya apa sih ya di sini? Ini saya udah terjemahkan ya. Bukan untukku, ibu saya memberi saya hidup. Para murid berkata kepada Yesus, titik-titik menyangkal. Maria layak, dalam tanda kurung tidak. Yesus berkata kepada mereka, istri saya. Nah, ini adalah frasa yang jadi poin penting di dalam pembahasan. Frasa ini yang menyatakan istri saya, Yesus yang berbicara. Dia bisa menjadi murid saya. Biarkan orang jahat membengkak. Adapun saya bersamanya untuk bla 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 gambar. Ini adalah terjemahan kata per kata. Ya. Lalu sisi sebaliknya dari teks berbunyi, ibuku ya, 3 ke 4 sebagainya. Jadi memang tidak ada kejelasan ya latar belakang cerita ini, bagaimana Yesus dan para muridnya siapa, ada di mana, kapan gitu ya, apakah ada
wanita yang disebut istri di situ. Nah, itu tidak ada penjelasannya, hanya secuplik fragmen yang isinya itu seperti ini. Oleh karena itu ini menimbulkan banyak tanda tanya gitu ya. Karena kenapa ya? Karena di Injil-Injil kanonik dan apokrif yang lain itu tidak dijelaskan kalau Yesus itu memiliki istri gitu ya. Yesus tidak memiliki pasangan gitu ya. Dia hidup selibat. Nah, di sini ya fragmen yang ditemukan di abad keempat ya bukan dalam bahasa Yesus, bukan dalam bahasa Aramaik ya, bukan dalam bahasa Yunani seperti ada dalam kodeks-kodeks Yunani lainnya. Ini tertulis di dalam huruf Koptik ya, huruf Mesir kuno gitu. Jadi ini patut dipertanyakan. Kenapa ya ada fragmen seperti ini gitu. Next ya. Ini adalah analisa dari Andrew Philip Smith, seorang sejarawan ya, yang meneliti tentang hal-hal seputar gnostik juga, seperti tadi Profesor King tadi yang dari Harvard gitu ya. Nah, buku ini saya dapatkan dari teman baik saya di Semarang ya. Nah, begitu saya baca isinya ini membahas juga tentang fragmen yang isinya ya Yesus menikah tadi gitu ya. Di dalam introduction-nya atau kata pengantarnya ini udah dijelaskan di sini gitu ya. Ini coba saya baca ya. This tiny piece of papyrus contains just a few fragmentary sentences. Jadi di dalam fragmen ini tuh hanya terdiri dari beberapa kalimat saja, most of which have some overlap with part of Gospel of Thomas. Jadi ada overlapping ya dengan Injil, sebagian Injil Thomas. Online may be translated ya, secara online bisa diterjemahkan, Jesus said to them, my wife. Yesus berkata kepada mereka, istri saya, bla 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 bla. Terus the name Mary is also mentioned in the text. Nama Maria juga ya tercantum di dalam naskah itu. Some scholars were immediately on alert, suspicious that the fragment was too good to be true. Jadi kaget nih scholars ya, sarjanawan yang melihat ini kok seperti ini gitu. Benar-benar bagus sekali gitu. The extensive interest in Maria Magdalene as the wife or partner of Jesus, arguments for which often hing on the Valentinian Gnostic Gospel of Philip, suggest that a gospel in which Jesus really does have a wife would be high up on the forgery list ya. Artinya adalah ada minat yang luas ya tentang Maria Magdalena sebagai istri Yesus. Nah, argumen-argumen ini ya sering dikaitkan dengan Injil Philip, yaitu Injil dari sekte Gnostik Valentinian. Nah, perlu diketahui kalau Gnostik ini adalah suatu ajaran ya yang sebenarnya itu mereka meyakini mendapatkan pengetahuan ilahi dari surga atau dari langit ya dengan cara esotik ya. Nah, penganutnya kalau di dalam Kisah Para Rasul ya, salah satunya adalah Simon Majusi. Nah, Simon ini yang ketemu sama para rasul terus sempat dibaptis ya, sempat mengikuti ajaran Kristen, tapi kemudian keluar gitu ya, karena meminta hal-hal yang tidak bisa diberikan, yaitu kalau para rasul kan menyembuhkan gitu kan, melakukan mukjizat ya dengan bantuan Roh Kudus. Nah, dia ingin membeli kuasa itu. Nah, itu udah hal yang menyimpang gitu ya. Para rasul mencoba meluruskan pemahamannya, tapi dia punya pemahaman sendiri dan akhirnya mengembangkan pemahamannya di luar kekristenan. Jadi akhirnya memisahkan diri dari kekristenan. Nah, di abad 1 ini mulai muncul ya. Di abad 2, abad 3 ini menjadi rival dari ajaran Kristen. Jadi kalau Yesus itu rivalnya adalah
ajaran Farisi Saduki ya. Nah, murid Yesus ya, rivalnya ya bukan cuma Farisi Saduki juga, tapi ya ini gitu loh. Jadi ada jemaat yang ngaku-ngakunya Kristen, karena pada saat itu jemaatnya si Simon Majusi ini, mereka juga klaim kalau mereka adalah Kristen, mereka adalah pengikut Yesus, karena di dalam ajaran mereka ya, di dalam kitab-kitab mereka, Yesus itu menjadi sosok penting juga gitu. Jadi yang selain si Simon Magnus yang mendapatkan pengetahuan atau pewahyuan ini, mereka juga meyakini kalau Yesus juga mendapatkan pengetahuan gitu ya. Yang jadi masalah adalah pengetahuan yang didapatkan dari Yesus yang disampaikan kepada rasul itu berbeda dengan pengetahuan yang didapatkan oleh Simon ini gitu dan para muridnya. Nah, Gnostik ini kemudian berkembang ya, ada sekte Setian dan ada sekte Valentinian. Nah, sekte Valentinian ini yang mempunyai Injil Philip. Injil Philip itu kalau dibaca ya, rekan-rekan bisa cek di internet, itu juga sudah ada ya, klik di early Christian writing ya, di situ juga ada. Nah, Injil ini tuh membahas kalau Yesus itu kan sudah biasa kan kalau di dalam tradisi bertemu dengan orang itu mencium gitu ya, cium kudus gitu, itu adalah tradisi pada saat itu. Nah, di situ juga dituliskan kalau Yesus itu suka mencium si Maria Magdalena di hadapan murid-muridnya gitu. Nah, jadi murid-muridnya ini sudah berpikir kalau wah, ini ada hubungan yang spesial antara Yesus dan Magdalena. Nah, sekali lagi ini adanya di Injil Philip ya, Injil Gnostik ya. Jadi ini bukan Injil yang dikanon oleh bapak-bapak gereja dan bukan juga Injil apokrif ini ya. Ini Injil yang dianggap ya sudah salah, sudah menyimpang gitu ya. Namun demikian banyak sering dikutip oleh lawan-lawan Kristen ya, yang ingin menyajikan kalau Yesus itu sebenarnya tidak selibat. Oke, sini jadi fragmen ini tuh dihubung-hubungkan sama Injil Philip tadi ya. Dan si Andrew Philip Smith ya, di situ suggest ya that a gospel in which Jesus really does have a wife would be high up on forgery list. Jadi memang menurut si Andrew Philip Smith ya, ini Injil ini sudah bisa dikategorikan masuk ke dalam daftar ya Injil palsu gitu ya. Terus dijelaskan ya di sini, saya translasi sudah terjemahkan di sini juga ya, untuk menunjukkan bahwa sebuah Injil di mana Yesus benar-benar memiliki seorang istri akan menjadi yang teratas dalam daftar pemalsuan. Namun ada indikasi yang mencolok, sebagian dari itu mungkin telah disalin dari terjemahan interlinear online dari Injil Thomas ya. Lebih jauh menghasilkan kesalahan ketik dalam teks online. Ada juga terbukti bahwa fragmen itu diproduksi oleh siapapun yang memasukkan ya, maksudnya catatan Injil Koptik yang telah terbukti palsu. Jadi memang seharusnya fragmen Yesus punya istri ini masuk ke dalam kategori pemalsuan juga. Demikianlah kesimpulan dari analisa Andrew Philip Smith ya. Jadi ini termasuk sebenarnya Injil yang palsu gitu ya. Ada kesalahan ketik ya pada saat penerjemahan gitu. Jadinya seperti ini. Baik. Nah, sekarang saya masuk ke poin yang ketiga. Sebenarnya boleh tidak sih seorang rabi atau mesias itu menikah? Kata rabi itu adalah artinya ya adalah seorang pengajar Taurat ya, atau tradisi di dalam budaya Yahudi. Nah, menurut budaya Yahudi ya, seorang rabi memang disarankan untuk menikah. Namun demikian ada rabi-rabi tertentu yang mereka itu bernazar ya, bernazar untuk selibat. Nah, namanya kaum Nasrid gitu loh. Nah, kemungkinan Yesus juga ini sudah bernazar walaupun ini tidak dicatat di dalam Injil kanonik ya, tidak dicatat ya. Nah, karena ini baru berupa kemungkinan, tentu saja ya Yesus itu
seperti rabi-rabi Yahudi yang lain ya diperbolehkan untuk menikah begitu. Nah, bagaimana dengan sosok Mesias? Sosok Mesias juga demikian gitu. Sosok Mesias di dalam Yahudi adalah sosok pria, bukan sosok wanita, karena ini adalah peradaban patriarki ya, di mana laki-laki itu menonjol dibandingkan wanita. Oleh karena itu ya, yang namanya laki-laki itu berhak untuk menikah gitu. Apakah ada larangan? Tidak ada larangan sama sekali ya. Jadi Rabi dan Mesias boleh menikah, tentu saja boleh menikah gitu ya. Nah, kalau misalnya ada yang berpikir kalau menikah boleh nggak Yesus poligami gitu kan? Nah, ajaran Musa ya atau Taurat Musa itu memperbolehkan seorang pria itu melakukan poligami. Boleh saja. Nah, ajaran Yesus itu sebenarnya ingin merevisi ajaran dari Musa, karena ajaran Musa ini kan ajaran kuno, peradaban kuno ya, dimulai 1400 atau 1300 sebelum Masehi. Perintah-perintahnya itu banyak perintah yang anarkis, dan ini sudah saya bahas di video saya yang lain. Kalau ini dilakukan di Indonesia ya, orang yang melakukannya itu bisa dipenjara gitu ya. Jadi Yesus itu ingin mengubah peradaban dunia yang pada saat itu tuh perang sana perang sini ya, tidak ada istilahnya kasih gitu ya, apalagi kasih kepada musuhmu itu nggak ada. Nah, oleh karena itu dia harus hadir. Nah, dia tidak hadir di atas awan-awan ngajar semua bangsa, enggak, dia harus hadir masuk ke dalam satu budaya ya, satu bangsa. Oleh karena itu dia lahirlah di keturunan Yehuda, bangsa Yahudi ini gitu. Dia mengajarkan tentang kasih. Nah, ajarannya ini sangat berbeda dengan ajaran Musa. Jadi Taurat Musa itu sangat berbeda dengan Tauratnya Yesus. Musa itu mengajarkan, udah, kalau mau dapetin tanah, kamu harus berperang, kamu harus tumpas semuanya bangsa Kanan, itu sampai ke anak-anak yang kecil-kecil, hewannya semua tuh tumpas. Itu perintah dari Musa. Kalau Yesus enggak, sebaliknya. Dia mengajarkan kasihi musuhmu. Pada saat dia dianggap pengajar sesat ya, dia harus dihukum mati di atas salib pun dia masih ngomong mengajarkan kalau dia apa? Mengasihi ya. Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Gitu ya. Jadi ajaran Musa berbeda sama ajaran Yesus. Kalau Musa boleh mengajarkan ini poligami, Yesus itu tidak sama sekali. Jadi ajaran-ajaran para rasul ya yang kemudian dicatat gitu ya, termasuk tulisannya Rasul Paulus itu menyatakan kalau ini ya, laki-laki itu hanya punya satu istri, baik itu jemaat maupun rohaniawan gitu. Nah, di dalam ajaran jemaat awal itu ada namanya sakramen. Sakramen itu salah satunya, ada 7 sakramen penting ya. Salah satunya adalah sakramen pernikahan. Di dalam sakramen pernikahan sendiri ya, di situ hanya menegaskan kalau pernikahan itu hanya boleh berlangsung sekali. Bisa 2 kali kalau pasangannya meninggal. Jadi seorang laki-laki bisa saja gitu, seorang pengajar atau istilahnya rabi gitu ya, di dalam jemaat awal itu bisa menikah ya, boleh menikah gitu. Jadi sekali lagi, boleh tidak Rabi Yesus itu menikah? Boleh saja gitu. Tapi ya kenyataannya ya di dalam Injil-Injil kanonik ya apokrif itu tidak dinyatakan kalau dia menikah. Kalau ada tafsiran-tafsiran yang berkembang kemudian menyatakan dia menikah, itu adalah tafsiran dari hal-hal yang tersurat. Kalau hal tersurat ditafsirkan, siapapun boleh menafsirkan gitu ya, termasuk orang-orang yang memang meyakini kalau Injil Philip ya dan fragmen Yesus memiliki istri itu benar. Jadi kalau memang sandarannya adalah fragmen itu dan Injil Philip ya, Injil-Injil Gnostik ya, bisa diasumsikan ya kalau Yesus itu menikah. Silakan aja kalau ada yang mau berpikir seperti itu. Tapi umat Kristen, jemaat awal itu tidak meyakini hal tersebut gitu ya. Sekali lagi, kalau
pun Yesus itu menikah, itu tidak jadi masalah, ya, tidak jadi masalah, ya. Kalau dia menikah sama laki-laki baru jadi masalah gitu ya. Selama dia menikah sama perempuan, ya, kalau itu benar tidak jadi masalah. Itu aja dari saya. Kalau ada rekan-rekan yang ingin bertanya ya tentang ini, bisa diposting pertanyaannya ya. Saya juga appreciate teman-teman yang sudah join subscribe channel saya. Kalau ada yang belum silahkan di subscribe kalau emang berkenan ya. Kalau emang merasa channel saya ini membawa manfaat. Oke, itu aja dari saya. Assalamualaikum, shalom alaikum, assalamualaikum.